Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 1 ayat 21. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini saya akan memberikan subtema kita, yaitu hidup di dalam Kristus. Perlu kita tahu teman-teman bahwa hidup di dalam Kristus tidaklah mudah yang kita pikirkan. Di dalam mengikuti Kristus banyak sekali tantangan cobaan yang harus kita hadapi. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 21 ini memberikan penghiburan dan menjadi kekuatan iman bagi kita. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya adalah pemberian dan milik Kristus. Rasul Paulus juga memberikan dirinya sepenuhnya di dalam Kristus. Di sini Rasul Paulus mengimani ketika hidupnya berbuah bagi Kristus, maka kematian adalah sebuah keuntungan. Ada 3 hal yang harus saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, kita harus hidup di dalam Kristus, yaitu percaya kepada Yesus. Di dalam mengikut Kristus, kita harus percaya kepada Kristus. Dalam hal ini sangat jelas, hanya orang yang percaya kepada Yesus berani mengatakan hidup di dalam Kristus, dan hidupnya adalah Kristus. Namun percaya saja tidaklah cukup menjadi bukti bahwa hidup kita adalah Kristus. Hidup dalam Kristus juga bukan sekedar menjadi orang Kristen yang ke gereja tiap minggu, beribadah tiap minggu, tetapi hidup kita adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dan yang kedua adalah bisa kita lihat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Bisa kita baca nanti di rumah di dalam Matius 16 ayat 24. Di dalam poin ini menjelaskan bahwa percaya kepada Yesus seharusnya kelakuan kita berbeda dengan sebelum percaya kepada Yesus. Benar bahwa setiap beribadah tiap minggu, tetapi hidup kita adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dan yang kedua adalah bisa kita lihat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Bisa kita baca nanti di rumah di dalam Matius 16 ayat 24. Di dalam poin ini menjelaskan bahwa percaya kepada Yesus seharusnya kelakuan kita berbeda dengan sebelum percaya kepada Yesus. Benar bahwa setiap manusia memiliki keinginan atau hawa nafsu, namun tidak tunduk atau dijajah oleh keinginan daging tersebut. Sebaliknya, harus menyangkal diri melawan semua bentuk keinginan daging. Mengapa? Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 ayat 17. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Dalam dunia sedang menuju kata lenyap. Kata lenyap adalah binasa. Jadi, jika seseorang percaya kepada Yesus namun hidupnya tidak menyangkal diri, maka orang tersebut akan menuju kebinasaan. Jadi dalam kesimpulan tersebut, kita tidak hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir kita bisa lihat adalah melayani Tuhan. Dalam mengikut Kristus, kita harus melayani Tuhan. Di dalam hal ini, melayani Tuhan dengan sepenuhnya, memberikan kehidupan kita dengan sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Jadi teman-teman, di sini kita jangan khawatir bahwa kehidupan kita untuk selanjutnya. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita nanti di surga. Jadi teman-teman, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus, supaya kita memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya mohon maaf. Saya sapa kita dengan kata Shalom.